Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hamim Suudi, SPDMT. Saya selaku dosen D3 Teknik Konversi Energi, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah Mekanika Fluida, Gambar Teknik Mesin, Mesin Fluida, Perawatan Mesin Pembangkit. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida, dengan bobot 2 SKS 3 jam per minggunya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat waran yang diharapkan dan metode pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida. Mekanika Fluida merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi D3 Teknik Konversi Energi. Mekanika Fluida merupakan mata kuliah pondasi yang harus dikuasai dengan baik oleh mahasiswa Teknik Konversi Energi sebelum belajar lebih lanjut terkait mesin fluida dan pembangkit energi, terutama PLTA dan mikrohidro. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu mahasiswa mampu memahami dan dapat menggunakan prinsip dasar statistika fluida dan konsep energi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam lapangan. Dengan mengikuti mata kuliah Mekanika Fluida ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan dan dapat menghitung besaran-besaran yang berhubungan dengan sifat-sifat fluida. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan tekanan suatu titik atau tempat menggunakan prinsip manometer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung daya tekan fluida terhadap permukaan yang terendam. Yang keempat, mahasiswa dapat menghitung debit dan kerja atau energi suatu aliran. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik besar selama satu semester. Di sini ada 16 kali pertemuan, akan tapi yang satu pertemuan itu untuk UTS, sehingga total ada 15 kali pertemuan yang ada pembahasan mengenai topik-topik besar yang akan disampaikan. Yang pertama, sifat-sifat fluida. Yang kedua, tekanan dan pengukuran, khususnya manometer. Yang ketiga, ada statistika fluida. Selanjutnya yang terakhir ada pengertian dan persamaan dasar aliran. Dan setelah kita mengetahui topik yang dibahas, selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan mengenai metode dan cara saya menyampaikan, yaitu dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama ada Delivery. Bagaimana saya menyampaikan pembelajaran dengan dua strategi yang saya gunakan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook karangan Victor dan buku Fluida Mekanik karangan Cengel. Buku yang saya gunakan berbahasa Inggris untuk membiasakan mahasiswa membaca literasi dari buku-buku asing agar kelak ketika membuat artikel, mahasiswa terbiasa berbahasa Inggris untuk literasinya. Yang kedua, pembahasan studi kasus. Setiap pertemuan di kelas, sehingga perumusan-perumusan yang sudah dipelajari selama ini langsung diterapkan untuk apa rumus ini digunakan, serta mewajibkan mahasiswa untuk merangkum setiap pokok bahasan secara mandiri. Dan akan saya periksa satu persatu setiap kali masuk kelas. Dengan cara ini akan efektif untuk memaksa mahasiswa membaca minimal 2 kali, yaitu saat akan merangkum, selanjutnya saat menulis rangkuman. Hal ini saya yakini akan efektif membuat mahasiswa akan lebih siap dalam mengikuti perkuliahan, karena saya yakin mahasiswa mempunyai kesempatan untuk maju setiap harinya. Oke, selanjutnya ada interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam pembelajaran. Nah, selama ini ada 2 atau lebih teknik komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada interaksi dalam kelas. Nah, itu saat proses pembelajaran selalu saya berikan umpan balik kepada mahasiswa agar proses pembelajaran berjalan komunikatif dan 2 arah sehingga nggak monoton ke satu arah. Yang kedua ada menggunakan sarana WA. Ya, WA ini sebagai sarana diskusi di luar kelas, bisa 24 jam itu kita berkomunikasi di sana. Saya sering melemparkan topik-topik diskusi yang terjadi saat di kelas karena keterbatasan waktu, sehingga harapannya mampu menambah diskusi yang dilakukan.
Oke, selanjutnya ada menggunakan LMS, Polines. Nah, di sini kita ada El Nino untuk mengumpulkan dari hasil studi kasus yang dikerjakan atau tugas-tugas yang dikerjakan, serta saya memberikan feedback atas hasil yang dikerjakan oleh mahasiswa. Terakhir ada asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak kuliah, di mana isinya ini memuat cara-cara menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, dan itu telah disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa, sehingga mahasiswa akan memiliki strategi untuk mendapatkan nilai yang memuaskan ya dalam pembelajaran, serta pembelajaran diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Berikut skema yang saya sampaikan kepada mahasiswa terkait penilaian asesmen saya. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pembelajaran di ruang kelas salah satu mata kuliah yaitu Mekanika Fluida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa lagi, siap semua? Untuk mulai biasanya sebelum mengawali berdoa mungkin ketua kelasnya, Mas bisa siapkan dulu untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum mulai mata kuliah pada hari ini berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk mengawali kita absen dulu mahasiswa yang masuk di sini. Aditya Yoga. Oke. Aksan. Oke. Terus Tegar. Lanjut Umaya. Oke, lengkap semua ya? Hadir. Oke. Pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli, apa itu persamaan Bernoulli, terus bagaimana rumusnya dan bagaimana itu diaplikasikan. Tapi sebelumnya itu saya ingin flashback untuk pertemuan yang kemarin. Ada persamaan kontinuitas. Masih ada yang ingat apa itu persamaan kontinuitas? Saya, Pak. Saya Anang Dwi Kurniawan, absen 3, izin menjawab rumus persamaan kontinuitas. Rumusnya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, yang dimana A itu luas penampang dengan satuan meter persegi dan V ketepatan dengan satuan meter per second. Oke, Mas Anang, tadi persamaan kontinuitas benar terkait dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Tolong ini diingat-ingat ya, karena ini persamaan kontinuitas akan berlanjut ke persamaan Bernoulli yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, selanjutnya ada lagi, saya masih ada satu pertanyaan untuk mengingat materi yang sebelumnya. Aliran steady. Oke, lebih dahuluan mbaknya yang baju kotak-kotak ya. Oke, apa mbak? Coba. Terima kasih sebelumnya. Saya Najila Mayang Pertiwi, absen 18. Aliran steady itu adalah aliran yang konstan atau tidak berubah-ubah di dalam selang waktu tertentu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak. Siapa tadi? Mbak Mayang. Mbak Mayang, aliran steady yaitu konstan. Intinya itu. Jadi kita jadi orang juga harus konstan, maka kalian akan mengingat aliran steady. Oke, aliran steady di sini juga akan masuk ke Bernoulli juga. Jadi ada kesinambungannya. Kita belajar kontinuitas, belajar Bernoulli itu ada kesinambungannya dan terus-menerus. Sehingga kita tidak melupa. Dan tolong semua catatan tetap dicatat masuk babnya. Kenapa? Itu sebagai track record kalian. Ya, minimal kalian bisa membaca 2 kali, itu karena kepaksa merangkum sama menulis rangkuman. Jadi kamu nggak usah membaca, sudah dipaksa untuk membaca itu. Oke, kita pagi ini akan masuk ke persamaan Bernoulli. Oke, persamaan Bernoulli kali ini masuk dalam subbab juga persamaan dasar aliran. Persamaan Bernoulli ini seperti terdahulu, bab yang terdahulu, saya masih menggunakan fluida mekanik, yaitu dari karangannya Cengel. Oke, selanjutnya di sini
ada juga dari beberapa literatur, tapi saya mensarankan untuk pakai yang Cengel. Oke, persamaan Bernoulli di sini ada sebuah aliran untuk menerangkan konsep Bernoulli. Yang pertama ada P, tekanan. P itu apa? Oke, tekanannya, P tekanan. Terus di sini ada P1, ada P2. Ya. Terus ada lagi P. Siapa namanya? Mas siapa? Adit. Oke, Mas Adit, kecepatan. Oke. Benar, ini ada V1, V2. Terus ada lagi Z. Z1, Z2. Apa itu Z? Apa? Oke, ketinggian. Nah, dari ketinggian di sini ada ketinggian. Terus di sini ada gantung. Gantung itu adalah seperti halnya kalau kalian ini porosnya atau awalannya. Nah, di sini ini ada, kalau kita di atas ini ada 3 suku energi. Yang pertama energi potensial. Energi potensial di sini ada istilahnya rumusnya MGZ. Kalau potensial di situ apa? Mengandung apa? Potensial. Mengandung apa? Mas siapa namanya? Mas apa? Aljan. Aljan. Mas Aljan. Mengandung apa? M? B? Oke, ini tadi apa, Mas? Oke, yang sana ini apa? Nah, sini tadi ketinggian. Oke. Terus ada energi lagi yang kedua. Ini energi kinetik. Setengah mv kuadrat. Ini mengandung apa? Kecepatan di sini. Terus yang ketiga energi tekan. Rumusnya ada di situ P. Oke. Ingat-ingat, ketika ini ada V, ini ada V juga. Ketika ini V besar, itu sebuah volume. Yang kecil kecepatan. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dari slide pertama. Izin bertanya, Pak. 1. Oke, silakan Mas, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah, nomor absen 14. Izin bertanya, Pak, untuk simbol Z pada gambar tersebut, apakah merupakan pengganti simbol H yang identik dengan ketinggian? Terima kasih, Pak. Oke, Mas Falah, suatu matematik, bilangan matematik itu adalah kesepakatan ya. Jadi kayak gravitasi, kita sepakati yang kemarin awal perkuliahan, gravitasinya kita pakai 10 atau 9, nah, itu sebuah kesepakatan. Jadi Z di sini kita dari dosen-dosen yang mengajar mengampu mata kuliah mekanika di kampus kita ini menyepakati kalau untuk mekanika fluida Z ini simbolnya yaitu untuk ketinggian. Biar apa? Biar nggak lupa kalian, atau biar nggak bingung. Semakin banyak nah, nanti malah bingung. Tapi kalau kita sudah ngasih simbol Z, kenapa Z? Ya sudah nggak ada lagi kan ya setelah Z. Nah, kita pakai simbol Z ini untuk biar nggak membingungkan antara hanya tadi nanti. Oke, dari sini tadi begitu ya Mas Falah. Ya, siapa tahu kamu bisa juga kayak ini persamaan Bernoulli. Ini adalah cikal bakal adanya Bernoulli karena ada kasus seperti ini. Ya, persamaan Bernoulli. Daniel Bernoulli namanya, abad ke-18. Beliau menemukan rumus seperti ini. Terus Mas Falah mungkin 2025 menemukan rumus apa untuk menghitung gimana kerugian dari fluida mengalir itu gimana. Siapa tahu menemukan seperti itu juga bisa membuat istilah sendiri nanti Mas, atau yang lainnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga ini dalam energi total aliran tersebut ialah setelah kita ada dari 3 ini kita jumlahkan menjadi 1 disebut energi total. Energi total di sini dimasukkan, coba Mbak, ini gimana? Ini berapa Mas? Yang di sini M. Ditambah. Benar. Terus di sini P kali V-nya apa Mas? Volume. Benar. Kita mendapatkan energi totalnya sekian.
Lanjut. Terus di situ ada lagi kita turunkan. Nah, kita turunkan ketika nanti akan dibagi dengan MG, maka di sini muncullah persamaan H sama dengan tinggal apa ini? Z ditambah V per 2G plus P per gamma. Diingat-ingat itu simbol gamma ya. Simbol gamma itu kayak gini, ini jangan sampai lupa. Kenapa? Mulai dari semester yang awal ini sampai nanti kamu TA mau selesai, simbol gamma tetap digunakan ketika membahas terkait dengan persamaan Bernoulli atau aliran-aliran. Oke, itu ingat-ingat. Oke, dalam 3 suku kata ini Z dinamakan head statis. Kenapa head statis? Kenapa? Nggak dinamis, kenapa? Terus di sini ada head kecepatan. Di sini ada head tekan. Jadi dari ketiga headnya ini maka disebutlah nanti head total. Nah, dengan satuan apa? Newton. Satuannya Newton meter per Newton sama dengan meter. Oke. Terus selanjutnya di sini apabila aliran tersebut merupakan aliran steady, tadi Mbak siapa namanya? Mbak Mayang tadi sudah menjawab aliran steady. Coba saya ingin mengetes steady tadi apa? Konstan. Oke, masih ingat? Belum ada 1 jam. Tanpa gesekan dan tak mampu mampat. Oke, tak mampu mampat itu apa, Mas? Contohnya apa? Air. Yang di sini? Udara. Oke, Mas apa? Mas Diva. Di sini tadi kelompok yang sini air. Oke. Mas Diva di sini dengan gerbongnya membawa udara tak mampu mampat. Di sini dengan komandannya Mas siapa tadi? Mas Aksan air. Untuk membawa gerbong kalau tak mampu mampat itu salah satu contohnya air. Oke, kita buktikan istilah tak mampu mampat. Jangan salah kaprah ya. Istilah tak mampu mampat itu ialah sesuatu yang tidak bisa merubah atau dirubah volumenya menjadi lebih kecil. Kita satu ruangan ini udara, kita masukkan ke kompresor, bisa enggak? Yang tadi air, bisa enggak? Air bisa. Enggak, yang kelompok air tadi saya tanya, untuk udara seruangan ini dimasukkan kompresor, bisa enggak? Bisa, selagi kompresor muat ya. Oke. Terus untuk air segini dimasukkan ke kompresor yang kecil, bisa enggak? Nah, itu salah satu kuncinya. Apapun itu zat apapun, ketika dia bisa dirubah volumenya menjadi kecil dengan tekanannya jelasnya dia lebih meningkat, maka disebut apa? Aliran tak? Oke. Ketika dia mampu mampat, contohnya maka udara itu sangat sulit ketika dia harus mampu mampat. Selanjutnya di sini aliran konstan tak mampu mampat. Di sini ialah salah contohnya air. Oke. Kita lanjut lagi dalam persamaan ini ya. Kita H di sini ini sama dengan ini kan tadi Bernoullinya sudah. Nah, di sini ini Z sama ditambah V kuadrat per 2G plus P per gamma sama dengan apa tadi? Konstan. Kalau namanya konstan di sini berlakunya hanya untuk yang tadi apa yang konstan yang tadi contohnya air. Nah, ini disamakan, tinggal ditambah ini Z1 ditambah V1 kuadrat 2G ditambah P1 per gamma ditambah Z2 plus V2 kuadrat plus 2G plus P2 per gamma. Oke, ini kita satukan satu persatu. Oke, ini dijadikan satu, terus di sini tekanan jadikan satu,
terus V kecepatan di sini dijadikan 1 sehingga akan muncul Z1 dikurangi Z2 ditambah V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dibagi 2 ditambah dibagi sama dengan 0. Oke, Z1 ya, Z1 ini ialah apa? Perbedaan tinggian. V1 perbedaan juga terkait dengan kecepatan. P-nya ini perbedaan dari oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Oke, Mbak, silahkan. Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Ianatul Fadila dari absen 11. Izin bertanya, Pak, persamaan Bernoulli itu biasanya digunakan atau diterapkan di mana ya? Oke, persamaan Bernoulli. Ada yang bisa atau sudah membaca yang tadi malam dengan rangkumannya ini? Perkenalkan, nama saya Fadhil Rangga, absen 10. Hukum Bernoulli itu biasanya dipakai di aliran Venturi pipa. Oke, Venturi aliran pipa. Oke, jawaban Mas sama juga? Sama. Oh, sama. Literasinya agak sama berarti ya. Oke, ada yang lain? Oke, saya tambahi dari Mas Fedrik ya. Terima kasih Mas Fedrik. Benar, nggak salah. Tapi masih banyak lagi persamaan Bernoulli yang kita bisa menggunakannya. Salah satu contohnya nanti kalau kalian di persamaan Bernoulli ini bisa menggunakan kalau di Flida antara Venturi 1 sama Venturi 2 atau lubang 1 dengan lubang 2. Tapi kalau kalian menggunakan turbin juga bisa nanti digunakan di apa ini turbin untuk menghitung dari aliran-aliran yang mengapa ini? Nah, yang menabrak dari itu bisa juga nanti di Bernoulli, tapi beda dengan yang kosan. Tadi yang kosan karena kita fokusnya ini di kosan berarti benar yang Venturi. Tapi digunakan di mana lagi di situ masih banyak aplikasi yang digunakan. Itu. Terus selanjutnya kita sudah banyak membahas tadi dari persamaan Bernoulli, kita akan langsung ke aplikasinya. Persamaan Bernoulli yang tadi Venturi ya. Oke, benar Venturi. Digunakan di Venturi, menghitung Venturi. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Sebuah meteran Venturi digunakan untuk mengukur laju aliran di dalam pipa seperti gambar diketahui garis tengah pada penampang 1. Penampang satunya ini. Oke. Terus adalah 15 cm dan pada penampang 2 10 cm. Tentukan debit melalui pipa jika P1 sampai P2 sama dengan 20.000 Pascal dan fluida yang mengalir adalah minyak dengan S sama dengan 0,9. Nah, ini adalah penerapan bagaimana mengukur laju aliran dalam pipa, mengacu aliran dalam pipa dengan itu minyak termasuk cair kan ya? Bisa mampet enggak? Enggak bisa juga. Oke, silahkan ini dengan rumus yang tadi itu contoh soalnya bisa diterapkan. Nanti jangan lupa penampang 1 ini 15 cm dirubah jadi meter dulu. Terus kalau di penampang 2 10 cm dirubah jadi meter dulu. Oke, ini salah satu contoh soal yang coba dikerjakan. Nanti kita feedback di El Nino di-upload di El Nino ya, LSMS kita. Nanti kita kasih feedback terkait dengan apa yang harus diperbaiki dengan perhitungannya itu dengan rumus yang ada. Persis rumusnya sudah ada, diketahui ada 3 kecepatan, silahkan dimasukkan. Jangan lupa persamaan kontinuitas juga dimasukkan di situ. Itu sudah ada di rangkuman kalian di bab yang tadi, rumusnya bisa dipelajari. Mungkin itu. Untuk ini ada yang ditanyakan dari soal ini? Oke, nggak ada. Jangan lupa saya ingatkan lagi, penampang 1 sama penampang 2 15 cm sama 10 cm dirubah menjadi
Nah, P1 sampai P2 itu 20.000 Pascal. Sudah mengalir minyak dengan S 0,9. S itu efeknya nanti di gamma. Jangan lupa diingat-ingat. Oke? Oke. Saya masih kasih waktu nanti kita juga ada di WA kan ya. Nanti kalau kurang jelas terkait dengan itu bisa chat di WA atau lempar di WA. Nanti kita discuss lagi terkait dengan permasalahan ini. Kenapa saya nggak langsung kasih contoh? Ya karena kalian biar baca dulu yang kemarin, baca lagi. Nanti kita discuss lagi kembali. Terus dimasukkan ke El Nino, LMS kita. Nanti kita ada feedback terkait dengan penilaian itu. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Ada pertanyaan lagi nih? Sudah? Oke, silahkan dari ini dirangkum lagi ya. Saya katakan lagi dirangkum, ditulis lagi, nanti dikumpulkan pas kita tetap buka lagi. Untuk yang pekerjaan ini dikumpulkan di El Nino. Masing-masing sudah punya toh? Ya, oke, silahkan. Dan saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan cara saya mengajar melalui pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah Mekanika Fluida terkait aliran Bernoulli. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.